Ini tentang permasalahan setelah mandi junub, ya, baik itu karena janabah, ya, atau karena datang bulan, atau karena nifas, gitu kan. Nah, lalu mandi angkat hadas besar. Nah, di sini setelah mandi angkat hadas besar itu, apakah kita harus berwudu kembali? Nah, Imam Nawawi rahimahullahu taala di sini menjelaskan dalam permasalahan setidaknya ada 4 pendapat di situ tentang apakah kita harus berwudu kembali atau tidak setelah kita mandi angkat hadas besar tadi, ya. Pendapat yang pertama dari kalangan ulama madhab Syafi'i berpendapat kalau seorang wanita itu junub, artinya berhadas besar, lalu dalam waktu yang bersamaan dia juga sedang berhadas kecil, maka tidak butuh wudu lagi setelah mandi, ya. Sebab dengan mandi angkat hadas besar itu secara otomatis seluruh anggota wudu juga sudah dilalui oleh air tadi, ya. Hal ini dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW, hadis Abu Daud di sini. An Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yusalli rak'ataini wa salatan ghadati wa la arahu yuhdithu wudu'an ba'dal ghusli. Ini dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW itu mandi, ya, lalu beliau sholat 2 rakaat. Dan kata Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau tidak melihat Rasulullah SAW itu berwudu setelah mandi itu. Nah, hal ini juga berlaku baik dalam aktivitas mandi itu sudah ada wudunya atau tidak ada sama sekali, ya. Maka dalam pendapat mazhab Syafi'i, ya, ulama mazhab Syafi'i, dan ini pendapatnya yang pertama, bahwa kalau setelah mandi angkat hadas besar, ya, lalu dalam waktu bersamaan itu, ya, walaupun dia sedang berhadas kecil, maka tidak harus mandi, maksudnya maka dia tidak harus berwudu kembali, ya, tidak ada kewajiban untuk berwudu lagi, gitu. Nah, Imam Nawawi rahimahullahu taala, salah satu ulama juga dari kalangan mazhab Syafi'i, mengatakan di dalam kitab Al-Majmu', wa li'anna ghusla yarfa'u lahadatsal akbar fal asghara, dan karena mandi itu dapat mengangkat hadas besar, maka hadas kecil pun tentu lebih bisa untuk terangkat saat itu, ya. Karena dengan mandi angkat hadas besar itu, maka sekaligus hadas kecilnya juga tercover di situ, terangkat. Maka itulah pendapat yang pertama ini mengatakan tidak wajib berwudu kembali. Hal ini juga disebutkan di dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah. Yurfa'ul hadathul akbaru bil ghusla wal asgharu bil ghusla wa bil wudu'i bittifaqil fuqaha. Hadas besar dapat diangkat dengan mandi, sedangkan hadas kecil dapat diangkat dengan mandi maupun dengan wudu, gitu maksudnya, ya. Ini menurut kesepakatan ulama, ya. Bisa dipahami poin yang pertama ini, ya.
bahwa kalau sudah mandi maka tak perlu berwudu kembali. Coba kita lihat pendapat yang kedua. Pendapat kedua menilai bahwa walaupun sudah ada mandi, artinya sudah mandi, namun wudu tetap harus dilakukan agar dipastikan anggota tubuh yang harus terkena air wudu minimal terbasuh 2 kali. Nah, pendapat ini membolehkan wudu di awal mandi atau di akhir mandi. Pendapat yang ketiga mengatakan tetap harus melakukan wudu setelah mandi janabah itu, ya. Namun dapat dilakukan di sela-sela ritual mandi janabah. Namun bila tidak dilakukan wudu di tengah mandi janabah, maka setelah mandi ya tetap wajib berwudu lagi untuk bisa sholat. Adapun pendapat yang keempat, hampir sama dengan pendapat pertama, yaitu cukup hanya dengan meratakan air ke seluruh tubuh walaupun tanpa menghususkan gerakan wudu, asalkan di awal menyertakan 2 niat sekaligus, yaitu niat mandi wajib dan niat wudu. Ya, silakan mau ambil yang mana saja ini pendapat nih, sampai dari pendapat 1, ya, dari pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga, dan pendapat keempat. Ya, kebanyakan kita menggunakan pendapat pertama. Ya. Kalau sudah mandi angkat hadas besar, berarti hadas kecilnya pun ikut terangkat.